Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kulli walau karihal musyrikun walau karihal munafikun walau karihal kafirun. الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Amma ba'd. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, hadirin sebangsa dan setanah air yang kami hormati. George Percival dalam bukunya yang begitu fenomenal, Management in PDXS, What's going to be important in future? memproyeksi bahwa teknologi akan berkembang dengan cepat, pesat, melesat dan begitu dahsyat. Perkembangan teknologi ini akan berdampak luar biasa dan akan merubah tatanan kehidupan. Buku yang ditulis pada tahun 2004 ini memprediksi begitu banyak perubahan yang akan terjadi sebagai dampak dari perkembangan teknologi. Mulai dari perubahan cuaca dan musim yang bisa kita ganti sesuka hati. Pembangunan kompleks perumahan di bulan. Manusia robot banyak diciptakan. Bahkan pada tahun 2091 akan diprediksi penggunaan teknologi akan digunakan dalam praktik ibadah keagamaan. Sungguh begitu dahsyat perubahan yang akan kita rasakan. Hadirin, ibarat dua mata pisau, perkembangan teknologi memberikan dampak yang sangat besar sekaligus memberikan ancaman bagi praktik ibadah keagamaan. Perkembangan teknologi informasi telah mengantarkan kita pada era di mana dakwah semakin tersebar luas tak terbatas. Dari tingkat lokal hingga internasional. Dari dunia nyata hingga ke dunia maya. Dari musola masuk ke ruang-ruang via hingga gereja. Dari yang mendengarkan puluhan hingga jutaan. Kajian yang menggunakan kitab-kitab kuning dan tebal. Hingga kitab berbasis digital. Namun sayang hadirin, dakwah di era digital masih belum sesuai dengan harapan. Masih banyak dai-dai yang gagap teknologi sehingga media banyak diisi oleh tayangan-tayangan yang bisa merusak pikiran dan hati. Seperti tayangan pornografi dan porno aksi, ragam berita kontroversi, ancaman hoax dan provokasi. Bahkan media menjadi sarana penyebaran ideologi yang bisa merubah jati diri generasi muda bangsa ini. Jika ini dibiarkan hadirin, maka generasi muslim yang akan datang semakin terdegradasi. Mengingat betapa pentingnya hal ini, maka pada musabaqah syarhil Quran ini kami akan menyampaikan judul syarahan transformasi dakwah di era digital dengan landasan Al-Quran. Surah An-Nahl ayat 125 sebagai berikut. Isma' bijaidah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin.
ihsan-Mu ya Allah, dari usikan syaitan yang terkutuk, dengan menyebut nama-Mu ya Allah yang Maha Pengasih, Pelimpah Kasih, Maha Penyayang, Penebar sayang. Serulah manusia kepada jalan Tuhan-Mu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhan-Mu dialah yang lebih mengetahui siapa sesat di jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui siapa yang dapat petunjuk. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, hadirin sebangsa dan setanah air yang kami hormati. Dalam perspektif ilmu balaghah, ayat tersebut menggunakan gaya bahasa kalam insyah Nabi dalam bentuk amal, yaitu sebuah ungkapan yang menunjukkan tuntutan dari atas kepada objek yang di bawahnya. Dari sini bisa kita simpulkan bahwa Allah menuntut kita untuk melakukan sebuah gerakan dakwah melalui pendekatan bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Imam As-Sa'di dalam kitabnya Taisirul Karimir Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan juz 15 halaman 252 menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan al-hikmah adalah kullu ahadin ala hasbi halihi wa fahmihi wa qawlihi wal qiyadih. Setiap orang harus didakwai sesuai dengan keadaan, pemahaman, sambutan serta ketaatannya. Pandangan ini menunjukkan bahwa dakwah bersifat dinamis, artinya menyesuaikan dengan kondisi dari objek dakwahnya. Ibarat seorang dokter, seorang dai harus memahami kondisi pasiennya sehingga ia bisa dengan tepat menentukan jenis obat dan dosisnya. Demikian ilustrasi prinsip dakwah oleh Imam Al-Qahtani dalam kitabnya Al-Hikmatu fi Da'wati ila Allah Ta'ala halaman 188. Dakwah dengan hikmah adalah dakwah yang didasari dengan ilmu pengetahuan sebagai landasan. Demikian pula dakwah para wali songo, prinsip dakwah yang dipegang adalah menang tanpa tanding dan burung tanpa bala, melahirkan sebuah terobosan dakwah melalui pagelaran wayang, sehingga yang menonton tenang, senang, tertawa riang, tidak kuring-kuringan bisa sambil makan, pulangnya kenyang, tidak menimbulkan perpecahan, perkelahian, apalagi peperangan. Dahsyatnya hadirin, setelah pulang banyak di antara mereka yang memeluk agama Islam. Dengan demikian, dakwah bil hikmah mendorong adanya transformasi dakwah di era digital dengan menghadirkan konten-konten dakwah yang indah, ramah, menggugah namun tetap berfaedah. Konten dakwah juga harus dibuat unik, asyik dan menarik, sehingga anak-anak yang kecanduan main game lebih memilih mendengarkan tilawah. Ibu-ibu yang biasa mencari berita artis idaman beralih ke tayangan pengajian. Anak-anak muda yang biasa asyik mendengarkan musik beralih menuntut ilmu. Tidak mau ketinggalan bapak-bapak yang asyik menonton bola di rumah lebih memilih mendengarkan ceramah. Namun faktanya hadirin, banyak orang yang mengerti IT tidak memahami konsep sabili Robbi, dan sebaliknya banyak orang yang memahami konsep sabili Robbi tidak mengerti IT. Demikian ungkapan Mustasyar PBNU Kiai Haji Ahmad Mustafa Bisri. Di era digital, seorang dai tidak hanya dituntut untuk menguasai ilmu syar'i, namun ia juga harus melek teknologi. Di sini, seorang dai tidak hanya dituntut untuk lebih selektif, inovatif, dan kreatif dalam menyampaikan pesan kepada umat. Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Agama mengungkapkan bahwa dakwah di era digital harus menjadi tren dan pilihan utama.
Hadirin, selain bil hikmah, transformasi dakwah di era digital juga dilakukan melalui pendekatan wal mau'izatil hasanah. Imam Al-Baghawi dalam tafsirnya Al-Qaulul Layyinur Raqiq min ghairi ghilzatin wala ta'fifin. Konten dakwah harus diisi dengan perkataan yang lemah lembut, tidak kasar dan tidak mencela. Dakwah di era digital adalah dakwah yang menginspirasi, bukan memprovokasi, apalagi memancing emosi, yang mengajak, bukan mengejek, yang menyebarkan kebaikan, bukan kebencian, yang menghadirkan rahmat, bukan laknat, yang merangkul. bukan memukul. Inilah mengapa ayat ini sangat tepat untuk dijadikan landasan etis metodis dalam melakukan transformasi dakwah di era digital. Era digital dengan karakteristik utamanya yaitu informasi yang bebas dan terbuka juga menuntut kita untuk siap menjawab setiap permasalahan, berargumentasi dan dialog-dialog pembuka pikiran secara terbuka. Sosok Syekh Ahmad Didat, Dr. Zakir Naik menjadi inspirasi bagi kita semua bahwa dengan diskusi antar agama mampu membuka jutaan pasang mata di dunia akan keindahan dan kebenaran Islam sebagai sebuah agama. Hadirin, begitu besar peluang dakwah melalui media sosial di era digital. Namun fakta di lapangan menunjukkan bahwa konten-konten dakwah belum menjadi siaran favorit dan jarang viral. Sekalinya viral, biasanya tentang isu Islam yang radikal dan fundamental. Konten-konten hiburan seperti drama Korea, musik orkestral, ragam olahraga, berita artis dan rumah tangga mereka lebih diminati oleh masyarakat Indonesia dibanding dengan ceramah agama. Demikian sebagaimana yang disajikan oleh Badan Asosiasi Penyedia Jasa Internet Indonesia. Oleh karena itu, semangat dalam mengajar kebaikan dan mencegah kemungkaran harus tertanam dalam diri kita semua. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita gelar khairu ummah sebagai umat terbaik, sebagaimana dalam firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Imran ayat 110 sebagai berikut. Isma' bijaidan. Kuntum khayra ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar. Ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Walau amana ahlul kitabi lakana khairan lahum minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul fasiqun. Sadaqallahul azim. Umat Islam adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia. Selama kamu menyuruh berbuat yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Seandainya ahlul kitab beriman, tentu itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan dari mereka adalah orang-orang fasik. Maha benar Allah yang maha agung atas segala firman-Nya. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana. Hadirin sebangsa dan setanah air yang kami hormati. Menurut beberapa ulama tafsir seperti Imam Al-Qurtubi, At-Tabari dan Imam Al-Baghawi menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan khairu ummah adalah kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengapa dikatakan sebagai umat terbaik?
Jawabannya adalah karena agama yang Allah pilihkan untuk kita dan dakwah kita. Nahnu afdalu minkum wa dinuna khairum mimma tad'unana ilaihi. Ayat tersebut menjadi booster bagi kita untuk siap tampil menjadi agent of change yang menyuarakan kebenaran, mengisi ruang kosong dengan kebaikan. Jangan sampai ruang informasi diisi dengan hal-hal yang jauh dari kebenaran. Maka mulai sekaranglah saatnya isi media sosial dengan konten-konten dakwah yang indah dan menggugah. Hadirin rahimakumullah, dari uraian tadi dapat disimpulkan bahwa transformasi dakwah di era digital dilakukan pada dua bagian. Pertama, transformasi dakwah dari era tradisional ke era digital. Kedua, dari konten yang monoton menjadi asyik ditonton, dari narasi yang penuh benci menjadi narasi yang menginspirasi, dari debat yang menegangkan menjadi debat yang menyenangkan. Tetap bersama meski pandangan kita berbeda. Untuk menutup syarahan ini, izinkanlah kami menyampaikan sebuah syair lagu berikut ini. Kawam suci menyentuh kalbu berjuang, maju serentak mencapai kemenangan untuk negara, bangsa dan keadilan. Panggilan jihad hidupkan, panggilan jihad hidupkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sekian dan demikian syarahan kami pada kesempatan kali ini. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Sesungguhnya yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan salah datangnya dari diri pribadi kami. Zikir fikir amal soleh. Wallahul muafiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi